penilaian yang sudah Ibu tayangkan, Ibu berharap kepada siswa-siswi Ibu seluruhnya kalian dapat menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Nah, yang kedua, setelah melakukan diskusi, ya, Ibu harapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dan pemusatan data itu ada apa aja? Modus dan media. Min, modus, dan media. Apa itu min? Nilai rata. Nilai rata-rata. Modus? Nilai sering muncul. Ya, data yang sering muncul atau nilai yang sering muncul. Kalau media? Nilai tengah. Ya, nilai tengah dari suatu data. Nah, ukuran pemusatan data ini sebenarnya bukan hanya min, modus, dan media, tetapi ada kuartil dan juga desil. Tapi pada pertemuan kali ini Ibu batasi materinya. Ibu sampaikan hanya pada min, modus, dan median. Coba kalian ingat-ingat kembali pembelajaran SMP ya. Pernah kan kalian pelajari tentang min, modus, dan median? Pernah. Ya, tetapi masih dalam data tunggal. Nah, sekarang kita mempelajarinya dalam data berkelompok. Apa itu bedanya data tunggal dan berkelompok? Sampai tahu? Oke, silakan Pak Riani. Penyajian data tunggal ke dalam tabel distribusi frekuensi dilakukan dengan membuat tabel yang terdiri atas 3 kolom, yaitu kolom nilai, kolom turus, dan kolom frekuensi. Sedangkan data berkelompok adalah sekumpulan data memiliki jumlah dan variasi data yang cukup banyak. Maka data tersebut dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkannya dalam kelas-kelas. Iya. Jadi diingat, kalau data kelompok itu jumlah datanya cukup banyak dan bervariasi. Maka dibutuhkan untuk mengelompokkannya agar bisa lebih sederhana menyelesaikannya. Ya. Kalau data tunggal kita nggak butuh kelompokkan, kita urutkan aja seperti biasa. Masih ingat waktu di SMP ya? Iya. Nah, itu dia bedanya data tunggal dan data berkelompok. Untuk mengingatkan kembali, apa itu sebenarnya min, modus, dan median? Kalau Ibu berikan seperti ini soalnya, perhatikan. Ya, perhatikan powerpoint yang Ibu bagikan di depan layar. Apakah situasi ini termasuk min, modus, dan median? Perhatikan untuk soal nomor 1. Kalimatnya seperti ini. Setengah dari jumlah pekerja di suatu pabrik dapat memperoleh lebih dari Rp20.000 per jam, dan setengahnya yang lain memperoleh kurang dari Rp20.000 per jam. Kalau dari kalimat ini termasuk apa? Termasuk apa? Termasuk apa? Median. Iya, median. Jangan malu-malu jawabnya. Benar, termasuk Median. Ya. Nah, kalau yang kedua kalimatnya perhatikan. Rata-rata jumlah anak dalam suatu keluarga di suatu kompleks perumahan adalah 1,8. Ini termasuk apa? Min. Iya, min atau rataan hitung. Benar. Yang ketiga, sebagian besar orang lebih memilih mobil warna hitam dibandingkan dengan warna-warna lainnya. Termasuk apa nih? Modus. Ya, modus. Benar. Yang keempat, ketakutan yang paling umum terjadi saat ini adalah ketakutan berbicara di depan umum. Modus. Iya, benar, modus ya. Yang kelima, rata-rata usia dosen perguruan tinggi adalah 42,3 tahun. Apa itu? Min. Ya, min atau nilai rata. Ini udah jelas ya kalimatnya. Karena apa? Karena kita selalu menganalisis data. Jadi dengan kalimat-kalimat yang sudah Ibu sampaikan ini, Ibu harap ya kalian mampu nanti membedakan mana min, mana modus, dan mana median. Bedanya?
Kelompok 5, aman? Nggak ada masalah yang mau tanyakan? Kesimpulannya, satu, untuk menentukan nilai min pada data berkelompok, yang pertama, min aksen FI dikali XI per sigma FI. Kita lihat XI adalah titik tengah interval di tengah, yaitu kelas bawah ditambah kelas atas per 2. FI itu juga seluruh frekuensi. Oke ya. Nah, dari analisisnya ya, bagian keempat, siapa yang bisa mengulanginya? Yuk, analisis terbaik tadi dengan data tunggal dan data kelompok 5. Mulai kelompok 5, silakan. Median sama dengan TB tambah 1/2N kurang FK per F titik C. Oke, silakan. Ya, dari hasil, perhatikan dari yang sudah kamu selesaikan, dari hasil nomor 1 dan nomor 3 kamu sudah membandingkan, ya. Baik data tunggal ataupun data berkelompok, hasilnya hampir mendekati. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dalam pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Kelompok 1. Untuk menentukan nilai min pada data berkelompok, kita mengetahui rumusnya, yaitu min sama dengan
Untuk menentukan modus, ya silakan kelompok 2. Data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka modusnya dapat ditentukan dalam modus sebagai berikut. Dengan DB ditambah D1 per D1 ditambah DB D2 dikali C. Ya, ya. Nah, di mana apa itu D1? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. C panjang kelas dan TD tepi bawah kelas modus. Iya, paham semuanya? Nah, kalau untuk median, ya silakan kelompok 5. Untuk data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka mediannya dapat ditentukan dengan rumus ME sama dengan TB tambah 1/2N kurang FK per F dikali C, dengan TB sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan banyaknya data, FK sama dengan jumlah frekuensi atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F sama dengan frekuensi kelas median, C sama dengan panjang interval. Kepada Muhammad Syakir, pimpin doanya. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada guru kita bersalam.